Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dari Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Cak Masrur, dan pada kesempatan kali ini kita di segmen mata kuliah, yaitu mata kuliah Akhlakul Karimah. Dan kita masuk pada pembahasan tentang akhlak terhadap diri sendiri bagian kedua, yang meliputi yaitu adil, jujur, kemudian amanah. Baik, mari bersama kita akan pelajari pelan-pelan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adil ya. Adil dari bahasa Arab ya, adlun, ini dari fiilnya, kata kerjanya adalah adala ya'dilu adlan. Ya, yang dalam kamus bahasa Indonesia bahwa adil itu dijelaskan di sini ya, dijelaskan adil artinya sama berat dan tidak berat sebelah atau tidak memihak. Ini makna adil secara bahasa. Adapun secara istilah ya, secara istilah bahwa adil ya, atau kata adil atau al-adl berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Jadi mana adil juga bisa dimaknai berpegang pada kebenaran. Seperti dalam ilmu hadis itu ada istilahnya al-adlu. Di situ bukan berarti adil artinya adalah tidak berat sebelah, akan tetapi al-adlu dalam syarat hadis sahih itu artinya adalah berpegang kepada kebenaran. Berikutnya, menurut Ibnu Khaldun ya, memaknai bahwa adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wadu'u syai' fi mawdi'ihi, gitu ya. Maksudnya yaitu memenuhi hak-hak orang yang berhak dan melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban sesuai dengan fungsi dan perannya dalam masyarakat. Kuncinya wadu'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan menurut almarhum ya Yusuf Al-Qaradawi, Allahumma ighfir lahu ya, ini beliau belum lama, beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar duka beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut beliau ya, menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bahwa dalam bukunya Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah ya, adil adalah memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah atau secara nilai apapun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain ya. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hakikat keadilan ya. Jadi makna adil itu bisa berarti sama rata, juga bisa juga artinya keseimbangan ya, gitu. Kata adil yang memiliki makna al-musawa atau sama ya, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 135, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 135.
Berikutnya, selain makna al-musawah, kata adil juga memiliki makna at-tawazun. Ya, at-tawazun. Jadi yang pertama memiliki makna al-musawah, yaitu sama rata. Kemudian yang kedua bisa diartikan juga bahwa adil adalah artinya at-tawazun, seimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang artinya, wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menyeimbangkan kejadianmu. Quran Surat Al-Infitor ayat 6-7. Berikutnya, adil juga dimaknai dalam pengertian, yaitu adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak atau kepada setiap pemiliknya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau wada'ul syai' fi maudhi'ihi, atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat, ya, lawannya adalah kezaliman, yaitu menetapkan sesuatu tidak pada tempatnya, wada'u syai'i fi ghairi maudhi'ihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Penyayang kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Berikutnya yaitu jujur. Jadi kita sudah bahas adil, sekarang jujur. Apa itu jujur? Ya, pengertiannya adalah jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan sebagai itu sebuah kejujuran atau kebenaran. Tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Alhamdulillah. Jadi kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Sebagaimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Seorang yang berbuat riya tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan di dalam batinnya. Berikutnya, perintah berlaku jujur tertuang dalam Al-Quran ayat At-Taubah, ayat surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Di ayat lain ya disebutkan innat tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjara illa man ittaqa Allaha wa barra wa sadaqa. Yang artinya, sesungguhnya para pedagang atau akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir atau jahat, kecuali
pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur. Amanah terakhir. Apa itu amanah? Amanah adalah dari kata amina ya'manu amnan, yang artinya aman dan tidak takut. Dengan kata lain, aman adalah lawan dari kata takut. Dari sinilah diambil kata amanah yang merupakan lawan dari kata khianat. Ya. Dinamakan aman karena orang akan merasa aman menitipkan sesuatu kepada orang yang diamanahkan. Ya, Ibrahim Mustafa Al-Mu'jam Al-Wasit, Istanbul Al-Maktabah Asyam As-Samaliyah. Berikutnya secara istilah, ada sebagian orang yang mengartikan kata amanah secara sempit, yaitu menjaga barang titipan dan mengembalikannya dalam bentuk semula. Padahal sebenarnya hakikat amanah itu jauh lebih luas. Amanah menurut terminologi Islam adalah setiap yang dibeberkan, yang dibebankan kepada manusia dari Allah Ta'ala, seperti kewajiban agama, atau dari manusia seperti titipan harta. Dalam surah An-Nisa disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha pendengar lagi maha melihat. Kemudian dalam hadis muttafaqun alaih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayatul munafiqi thalathun, yaitu tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, jika bercerita dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadziba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berbohong, jika berhenti ia ingkar, dan jika diberi amanat ia berkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat mahasiswa dan mahasiswi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, materinya singkat, pembahasan juga singkat, mudah-mudahan tidak membuat semangat kita singkat, akan tetapi terus semakin memberikan kebermanfaat buat